Tafsir Al-Misbah membahas mengenai surah Al-Araf. Pertanyaan saya kepada Pak Quraish bicara mengenai hati yang tertutup, Pak. Terkunci ya oleh Allah. Apakah sebagai manusia kita sendiri bisa menyadari bahwa hati kita sudah terkunci, Pak? Atau lupa sama sekali kita? Fahum la yasma'un katanya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Allah mengunci hati-hati mereka, telinga mereka tertutup, mata mereka tertutup, sudah tidak berfungsi semuanya kalau hati sudah tertutup. Ya kan? Jadi, saya kira demikian. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada Anda yang tidak sempat hadir di studio untuk bertanya pada Pak Quraish Shihab. Kita sudah membuat tayangannya. Kita lihat ini yang pertama. Assalamualaikum Pak Quraish. Pada ayat yang ke-102 terkait tentang masalah janji Allah mengenai mereka yang sebagai orang fasik, mohon dijelaskan makna fasik, munafik dan zalim. Terima kasih. Baik, fasik kalau dari segi bahasa itu berarti keluar kulitnya keluar. Pernah lihat korma kalau terlalu masak bagaimana keluar? Sawo kalau terlalu masak bisa terkelupas ya kulitnya. Itu dulu dari segi bahasa. Kemudian ulama-ulama ada yang mengatakan biasanya agama itu ada kulitnya, ada isinya. Ada kulit, ada isinya. Ada biji, kalau jeruk ada kulitnya. Ada isinya, ada intinya, bijinya di dalam. Kita ada ucapan beriman itu mengucapkan kalimat syahadah. Ada amalan, sholat, puasa dan sebagainya. Tapi yang penting lagi ada intinya di dalam, di hati. Ya kan? Pada mulanya kata fasik itu yang keluar kulitnya. Kulit agama itu ucapan Anda. Isinya itu amalan Anda. Intinya itu iman Anda. Ya kan? Jadi 3. Itu fasik. Nah, munafik. Munafik itu terambil dari kata an-nafiqah. An-nafiqah itu tikus. Jenis tikus. Tikus itu bagaimana? Tikus itu biasanya punya 2 lubang. Ya. Kalau ditemukan di sini dia lari ke lubang sana. Kalau ditemukan di sana dia lari ke. Jadi dia punya 2 muka. Nah, orang munafik itu yang bermuka 2. Di depan dia terlihat baik, tapi sebenarnya hakikatnya buruk. Itu munafik. Ya. Zalim itu pada mulanya berarti kegelapan. Gelap. Nah, kalau gelap, saya membawa sesuatu gelap. Saya letakkan di sini, saya sudah pikir meja nih. Dia jatuh. Kenapa dia jatuh? Saya meletakkan sesuatu. Karena ini bukan pada tempatnya saya letakkan. Nah, dari sini kemudian zalim diartikan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang yang mandi di kamar tamu pada tempatnya atau tidak? Bukan pada. Yang zalim yang paling buruk itu memperlakukan Tuhan bukan pada tempatnya. Anda harus mengagungkan Tuhan, tidak riya, Tuhan itu Maha Esa. Kalau berkata bahwa Tuhan itu ada yang membantu dia, maka Anda zalim yang paling besar. Saya kira itu perbedaan antara zalim. Cukup jelas ya, fasik, munafik dan juga zalim. Pertanyaan berikutnya, ini dia. Assalamualaikum Pak Quraish. Menurut Bapak, perbuatan apa yang mengancam manusia ditutup hatinya untuk menerima kebaikan? Tadi kita katakan fasik itu kan seringkali melakukan dosa kecil. Jadi sebenarnya kalau mau menjawab ini, segala perbuatan buruk, apalagi kalau sudah berulang-ulang, itu akhirnya tertutup. Nah, jadi apa yang menutup? Itu hati itu diibaratkan dengan cermin yang jernih. Setiap ada dosa, dia tetes kecil aja. Kalau Anda lantas bertobat, itu terhapus.
Biarkan, tetes lagi. Biarkan, tetes lagi. Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Itu hatinya sudah karatan akibat perbuatan buruk mereka. Jadi itu berproses dan itu biasanya tidak disadari. Akhlak itu berubah tanpa Anda sadari. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, udah terbiasa. Kalau terbiasa, sudah tidak malu. Ya. Baik, terima kasih Pak Quraisy. Saya masih punya pertanyaan dan juga ada kesimpulan mengenai program kita di kesempatan kali ini. Tetap di Tafsir Al-Misbah. Pertanyaan saya ke Pak Quraisy, bicara mengenai hati yang tertutup, Pak. Setelah sampai di sana, apakah kita masih bisa minta maaf kepada Allah, bertobat, mensucikan lagi, atau sudah benar-benar tidak ada pertolongan? Dan apakah kita bisa sadar, Pak, kalau sudah tertutup, sudah terkunci? Tidak ada istilah Allah menutup pintu maaf kecuali pada saat roh sudah sampai ke kerongkongan. Sebelum itu terbuka. Begitu itu Nabi memberi ilustrasi. Siapa yang datang mendekat kepada Allah dengan berjalan kaki, Allah datang menjemputnya dengan berlari. Siapa yang datang sejengkal, Allah sedepan. Allah lebih bergembira menyambut seorang yang bertobat. Lebih bergembira dari kegembiraan satu orang yang ada di padang pasir. Bayangkan dulu, satu orang ada di padang pasir. Unta yang membawa bekalnya hilang. Sedih enggak ini? Bekal tidak ada ini. Tiba-tiba untanya datang. Dia temukan. Saking gembiranya orang itu, apa katanya? Wahai Tuhan, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Salah ngomong. Saking gembiranya, ya kan? Nah, kata Nabi, Allah lebih gembira dari orang itu kalau orang itu mau datang. Jadi asal Anda mau melangkah saja satu langkah, dia buka. Ini kan susahnya kita tidak mau melangkah nih. Jadi bisa, tidak ada yang mustahil. Ya. Baik, indah sekali Pak Quraisy. Terima kasih. Kita sampai pada kesimpulan kesempatan kali ini. Kesimpulan kita barangkali kita ayat berapa tadi ini? Kita ayat 90. 100 sampai 108. Iya, sampai 94 ya. 100. Kita ayat 100 betul. Kita lihat ayat 100. Yang pertama, banyak orang tidak menepati janjinya. Ada janji kepada Allah, ada janji kepada sesama manusia, bahkan bisa jadi ada janji kepada binatang. Bisa enggak berjanji pada binatang? Panggil ayam, Anda menjanjikan itu, sampai di sana enggak kasih. Banyak orang tidak menepati janjinya, dan janji yang paling agung, yang paling harus ditepati itu janji kepada Allah. Bisa jadi janji itu sebelum kita tercipta di bumi ini yang mengakui bahwa Dia Maha Esa. Atau janji itu dari potensi yang diberikan kepada kita yang mestinya kita gunakan untuk mengakui keesaan Allah. Tapi banyak orang begitu. Yang kedua saya kira tadi kita panjang lebar menjelaskan apa itu fasik, ya toh? Yang ketiga, Musa diutus kepada Fir'aun, walau